Halo, bertemu lagi di channel saya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan materi momen gaya atau torsi. Nah, pada gambar ini sudah terlihat ada suatu batang yang panjangnya 40 cm yang dikenai oleh beberapa gaya yaitu F1, F2, dan F3 sesuai pada gambar. Nah, besarnya F1, F2, dan F3 ini sama yaitu sebesar 10 Newton. Dalam hal ini, massa batang diabaikan, dan yang ditanya itu adalah momen gaya di titik B. Nah, penyelesaiannya, karena pada batang ini bekerja lebih dari satu gaya, itu berarti yang kita tuliskan adalah sigma torsi B, atau ini dibaca tau ya. Jadi sigma tau B itu sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Nah, perlu diingat momen gaya itu termasuk dalam besaran vektor. Oleh karena itu, dalam penulisannya, kalau saya di sini menggunakan cetak tebal ya, jadi torsi B, torsi 1, torsi 2, dan torsi 3 ini dicetak tebal, atau kalian bisa tuliskan dengan tanda panah di bagian atas. Itu menandakan vektor. Nah, oleh karena dia besaran vektor, besaran vektor itu artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk nilainya dari torsi itu sendiri, itu bisa dirumuskan dengan FR sin theta. Jadi kalau tau 1 itu berarti F1 R1 sin theta 1. Untuk tau 2 F2 R2 sin theta 2. Dan tau 3 itu F3 R3 sin theta 3. Nah, itu untuk nilainya. Kemudian untuk arahnya kita melihat dari arah putarannya. Ya, jadi seperti ini. Misalkan untuk torsi 1 kita lihat arah dari F1 dan poros B-nya. Caranya kita lihat putarannya. Jadi F1 ini putarannya akan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti nilainya positif. Kemudian untuk torsi 2, untuk torsi 2 karena porosnya di sini dan F2-nya ini berimpit dengan poros B, itu berarti tidak perlu dicari ya, karena torsinya pasti akan menghasilkan nilai 0. Kemudian untuk yang torsi 3 dan titik B-nya di sini berarti torsi 3 ini akan menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan itu berarti negatif. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. F1 itu adalah 10, R1-nya itu adalah jarak dari gaya yang bekerja sampai porosnya. Jadi 20 cm tinggal diganti ke meter itu 0,2. Sin 30 derajat ditambah dengan tadi torsi 2-nya itu 0 dikurangi F3-nya itu 10, R3-nya itu adalah jarak dari sini sampai ke B itu 20 cm. Berarti 0,2 dikali dengan sin 90 derajat. Ya, jadi ini ya, tegak lurus itu berarti 90 derajat. Tinggal diselesaikan secara matematika biasa, kita ketemu hasil akhirnya min 1 Newton meter. Nah, tanda minusnya ini menunjukkan arah. Jadi arahnya berlawanan jarum jam. Nah, itu tadi untuk momen gaya di titik B. Bagaimana untuk di titik lainnya? Di titik A, C, dan D. Nah, untuk di titik A, ya, jadi untuk di titik A caranya sama seperti tadi. Jadi sigma torsi di A sama dengan tau 1 tambah tau 2 ditambah tau 3. Perumusannya pun sama, tinggal kita lihat putarannya. Jadi torsi 1 kalau di titik A berarti kita tidak perlu hitung ya, karena pasti menghasilkan torsi sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini torsi 2 di titik A berarti menghasilkan putaran searah jarum jam, itu berarti nilainya positif. Kemudian untuk torsi 3-nya itu menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam, berarti negatif.
Tinggal kita masukkan angkanya seperti tadi. Kita ketemu hasil akhirnya min 2 Nm. Ya, ingat ya, hasil akhirnya minusnya ini menunjukkan arah. Jadi arahnya berlawanan jarum jam. Nah, itu tadi untuk di titik A. Sama halnya untuk di titik C, caranya juga sama. Jadi sigma torsi di C sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Perumusannya pun sama, kita tinggal lebih teliti dalam memasukkan angkanya saja ya. Nah, untuk putarannya sama seperti tadi, ini titik C, berarti untuk torsi 1 menghasilkan putaran yang searah jarum jam, berarti positif. Kemudian torsi 2 ini menghasilkan, ini titiknya, berarti menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Kemudian yang ini, torsi 3, menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam, berarti negatif juga. Tinggal kita masukkan angkanya dengan lebih teliti dan selesaikan matematika biasa. Hasil akhirnya itu adalah minus 0,5 Nm. Nah, tanda minus sama seperti tadi, arahnya berlawanan jarum jam. Untuk di titik D, caranya pun sama. Silakan dikerjakan sendiri secara mandiri. Nah, itu tadi untuk pembahasan soal mengenai materi momen gaya atau torsi. Seandainya ada yang ingin bertanya, bisa cek di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.